Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan struktur baja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal ujian akhir semester yang diberikan pada tahun lalu ya. Jadi ini merupakan latihan ya, latihan buat Anda untuk persiapan ujian akhir semester 2 minggu lagi ya. Jadi soalnya adalah seperti ini. Jadi besaran parameter hitung dalam soal dihitung pada 3 angka terakhir dari nomor induk mahasiswa atau NIM. Sebenarnya bukan 3 angka terakhir tapi 2 angka terakhir di soal ini ya. Jadi misalkan Anda punya NIM 15005 123, maka Anda hanya peduli dengan 3 atau 2 angka NIM terakhir Anda saja. Ya misalkan di sini Anda memiliki eh, angka 2 angka di belakang NIM Anda adalah 2 dan 3, maka ini akan menjadi X dan ini akan menjadi Y. Hati-hati ya bahwa soal itu akan divariasikan. Jadi soal ujian akhir semester itu akan divariasikan berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi jawaban daripada soal ujian juga akan bervariasi berdasarkan jumlah mahasiswa. Oke. Misalkan ini kita memiliki X sama dengan 2, kemudian Y adalah 3. Sehingga besaran 6, Y, jadi ini ada tinggi kolom ya, 6, Y, maka kita bisa ubah ini menjadi 6, ini adalah 2, jadi 6,2 meter ya. Kemudian 3Z 0 mm, ya ini adalah penampangnya, penampang dari bajanya, struktur bajanya. Kita menggunakan penampang H-beam ya. Nah, di sini divariasikan juga ininya, lebar sayapnya. Karena lebar sayapnya berubah, otomatis ini tingginya juga berubah karena ini adalah H-beam ya. Jadi sayap sama tingginya sama. Sehingga di sini kalau 3Z0 maka kita masukkan di sini adalah Z-nya adalah 3 ini ya. Sorry maaf ini ada kesalahan, ini adalah Y, ini adalah Z, maaf, X adalah ini seharusnya ya, tapi kita tidak menggunakan X ya. Oke, nah kemudian diketahui soalnya seperti ini. Jadi kita memiliki suatu kolom ya, jadi kolom di mana kolom itu kita asumsikan dia tidak dapat mengalami translasi lateral gitu ya, dan ini kolom ini menerima beban aksial dan juga momen ya. Jadi beban aksial akibat D itu adalah beban mati, dead load ya, beban mati. Kemudian ada left load atau beban hidup ya. Jadi kombinasi ini adalah beban aksialnya, ini adalah momennya. Oke. Jadi ada beban aksial baik itu karena beban mati maupun beban hidup. Ada juga momen akibat beban mati dan momen akibat beban hidup. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa gaya dalam ya yang terjadi pada kolom antara momen di atas dan momen yang di bawah itu berbeda. Jadi Anda lihat momen akibat beban mati itu 15 kN di atas, yang di bawah adalah 20 kN. Jadi berbeda. Begitu juga dengan left load-nya. Di sini 50 kN, bawahnya 60 kN ya. Nah, di sini adalah penampangnya yang divariasikan berdasarkan NIM Anda. Ini ada Z ya. Oke, juga ada Z. Di mana ada tebal daripada sayap kita tetapkan yaitu 18 mm. Kemudian tebal daripada webnya atau badannya kita asumsikan dia 12 mm. Kemudian ditinjau satu segmen kolom dari bagian struktur portal tidak bergoyang. Jadi ini ada kata kunci portal tidak bergoyang ya. Kalau portalnya tidak bergoyang, maka Anda bisa asumsikan B2-nya sama dengan 0 ya. Anda pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan pembesaran momen ya untuk mendekati analisis nonlinear dengan melibatkan efek P delta ya. Nah, di sini kita kenalkan apa yang disebut sebagai faktor pembesaran momen. Itu ada B1 dan juga ada B2. Nah, untuk portal yang tidak bergoyang maka B2-nya sama dengan 0 karena B2 itu terkait dengan struktur yang bergoyang ya.
Kemudian yang mana momen dari gaya-gayanya hasil analisis elastik linear tanpa efek B delta yang bekerja di arah sumbu kuatnya disampaikan pada gambar berikut ya. Ini adalah analisis linear tanpa melibatkan efek B delta ya. Oke, jadi kita dekati analisis nonlinear dengan analisis linear. Caranya adalah hasil dari analisis linear kita kalikan dengan faktor pembesaran momen, maka akan menjadi pendekatan untuk analisis nonlinear yang telah melibatkan efek B delta. Oke, baik B delta kecil maupun B delta besar. Kemudian mutu baja adalah BJ37 ya, dengan kuat leleh materialnya FY-nya adalah 240 MPa. Jadi baik BJ37 ini merupakan material baja yang sering digunakan di dunia konstruksi, terutama di Indonesia. Itu biasanya baja normal itu adalah BJ37. Ini FY-nya adalah 240 MPa. Kemudian modulus elastisitasnya jadi 200.000 MPa. Jadi modulus elastisitas ini untuk berbagai mutu baja yang berbeda nilainya hampir sama ya. Jadi kita bisa asumsikan nilainya konstan. Kemudian modulus geser juga sama saja, ini adalah 80.000 MPa, jadi ini nilainya konstan. Kemudian jika diasumsikan faktor panjang efektif kolom terhadap tekuk lentur dan tekuk torsi, misalkan ini adalah tekuk lenturnya, kita asumsikan K sama dengan 1,0, jadi hampir sama dengan kolom ideal Euler ya. Anda masih ingat tadi kolom Euler ya. Dan KZ itu adalah koefisien tekuk torsi. Kalau ini adalah dilenturkan, ini adalah dipuntir. Ya, kira-kira K-nya berapa? Misalnya kita asumsikan KZ-nya sama dengan 1,0. Ya. Kemudian tentukan. Yang pertama adalah Anda diminta untuk menentukan properti penampang kolom. Jadi ada luas penampang A, momen inersia pada kedua arah sumbu penampang, ada sumbu lemah, ada sumbu kuat IX ya, ada sumbu lemah IY. Kemudian jari-jari girasi, ada jari-jari girasi sumbu kuat RX dan jari-jari sumbu lemahnya RY. Dan ini adalah Rmin. Ya, Rmin itu ya nilai minimumnya. Ya, minimum dari RX dan RY. Kemudian ditanya juga modulus penampang SX ya. Kemudian modulus plastik ZX. Kemudian di sini memang tidak ditanya modulus penampang SY dan modulus penampang ZY ya. Karena di sini soal ini kita asumsikan dia melenturnya pada sumbu kuatnya. Ya, Anda lihat di sini jika ini kita kenai suatu beban, maka ini akan melentur ke arah sana ya. Ini adalah sumbu kuat, jadi ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y. Jadi kalau berputar terhadap sumbu kuat, ini adalah jadi ini kita lenturkan terhadap sumbu X, jadi dia akan melentur, arah lenturannya ke arah sumbu Y ya. Dia ya sumbu kuat. Jadi Anda lihat kalau kita lenturkan ke arah sana, maka ini adalah sumbu lemah. Jadi dia akan lebih lemah ke arah sini daripada ke arah sana. Oke. Kalau ke arah sini berarti dia melentur terhadap atau berputar terhadap sumbu Y. Kalau berputar terhadap sumbu Y maka arahnya adalah X. Kalau berputar terhadap sumbu X maka arahnya adalah Y. Oke, di soal ini kita asumsikan dia melentur ke sumbu kuatnya ya. Berputar terhadap sumbu X sehingga kolom ini akan melentur ke sumbu Y. Oke, sehingga di sini tidak ditanya SY dan ZC, tidak perlu ya dihitung. Kemudian faktor pembesaran momen P1 untuk efek P delta kecil ya, efek P delta kecil, kemudian kuat aksial PR dan lentur perlu MR. Jadi ditanya P1 nya berapa, karena P0 nya kan P2 nya kan 0 ya. Kemudian klasifikasikan penampang kolom, apakah dia langsing atau tidak langsing. Kemudian Anda bisa menghitung kuat tekan kolom ya menggunakan rumus AISC ya, apakah IASC E3, E4, E5 dan sebagainya. Kemudian klasifikasi penampang tinjau dari elemen balok. Jadi ini adalah elemen balok. Anda klasifikasikan apakah dia kompak, tidak kompak. Kemudian ini adalah langsing. Kemudian Anda hitung parameter lateral torsional buckling atau LTB, yaitu LP dan LR ya.
Kemudian Anda hitung faktor momen gradien yaitu CP. Kemudian terakhir Anda bisa menghitung kuat lentur elemen balok kolom atau MC. Nah, paling ujung daripada desain pada umumnya adalah Anda diminta untuk menghitung demand capacity ratio ya. Demand capacity rasionya berapa? Ya. Dan simpulkan apakah kolom Anda itu kuat memikul beban yang bekerja atau tidak ya. Jadi Anda lihat di sini ini adalah rumus-rumus yang Anda bisa gunakan. Jadi ini adalah definisinya, adalah BF itu adalah lebar bagian sayap, TF itu adalah bagian sayapnya, ya, H itu tinggi bagian badan, kemudian H0 itu jarak antar bagian sayap. Jadi di sini ada definisi yang mungkin akan berbeda dari buku yang satu dengan buku yang lain ya. Misalkan di sini ada H, ada H0. Oke, kita coba ini. Ya, Anda keseluruhan penampang ini tingginya adalah D, ya, D ya. Kemudian kita lihat di sini ada rumusan bahwa H itu ternyata adalah tinggi efektif daripada badannya. Anda lihat tinggi ini ya, tinggi efektif daripada badannya. Ini adalah H. Kemudian ada satu lagi, jadi ini adalah sentroid daripada sayapnya, ini juga sentroid daripada sayapnya. Ini adalah H0 ya. Oke, Anda tinggal hitung aja di sini ya. Ada H, ada H0. Kemudian Anda bisa hitung inersia penampangnya IX-nya dengan rumus ini, sumbu kuat ya. Ini sumbu lemahnya. Kemudian Anda hitung RX-nya, jari-jari gerasi sumbu kuat, jari-jari gerasi sumbu lemah. Kemudian ini adalah R minimumnya. Kemudian Anda bisa hitung section modulusnya ini. Kemudian Anda bisa hitung modulus plastisnya adalah ini. Sekali lagi Anda hanya diminta untuk menghitung terhadap sumbu kuat saja. Kemudian Anda bisa hitung konstanta torsi uniformnya ini C. Konstanta torsi wallbangnya adalah CW ini. Oke. Nah, ini adalah jawabnya ya. Jadi misalkan Anda memiliki nomor induk mahasiswa dengan dua angka terakhirnya itu adalah 0 ya, dua-duanya 0, sehingga ini khusus untuk contoh perhitungan ini kita ambil nilainya 0 sehingga jawabannya juga relatif lebih bulat ya. Kemudian ini adalah diketahui ya, jadi gaya aksial akibat beban mati diketahui, gaya aksial akibat beban hidup diketahui, momen akibat beban mati itu ada atas, ada bawah, jadi ini ada gaya aksialnya P ya, ada PD, ada PL tadi, ada ini ada MD, ada ML tadi ya, ini juga sama, ada MD, ada ML tadi. Tapi di sini Anda lihat ini adalah topnya, ini adalah bottomnya, ini juga topnya, ini adalah bottom. Jadi momennya ada momen atas dan momen bawah, nilainya berbeda. Oke. Kemudian ini adalah kuat leleh material diketahui dalam soal modulus elastisitas dan modulus gesernya. Kemudian ini panjang kolom ya, panjang kolom itu divariasikan berdasarkan NIM Anda. Sekali lagi ini ya, divariasikan berdasarkan NIM Anda 6,y meter ya, misalkan y nya kan 0 ya, jadi ini adalah 6 meter. Kemudian tebal sayap diketahui dalam soal 18 mm, tebal badannya adalah 12 mm ya, di ini adalah 18 mm tebal sayapnya, tebal badannya adalah 12 mm. Kemudian ini lebar sayapnya divariasikan juga terhadap NIM Anda. Misalkan Z nya sama dengan 0 maka 300, karena ini H beam maka lebar sayap itu sama dengan tinggi totalnya ya. Anda hitung juga H-nya, tinggi efektif badannya. Kemudian Anda hitung tinggi dari sentroid sayap atas ke sentroid sayap bawahnya. Kemudian luas penampangnya Anda bisa hitung ya dari rumusan tadi. Tinggal Anda masukkan di sini ada momen inersia pada sumbu kuatnya, momen inersia terhadap sumbu lemahnya. Kemudian jari-jari gerasi sumbu kuat, jari-jari gerasi sumbu lemah. Jadi
jari-jari gerasi sama dengan akar I bagi A. Jadi Anda harus hitung inersinya dulu, Anda juga harus hitung luas penampangnya dulu. Kemudian Anda hitung Rmin-nya. Ya, ini ditanya dalam soal agar logika berpikir untuk mengerjakan soal itu bisa Anda Anda dapatkan ya. Jadi Rmin itu sama dengan minimum dari Rx dan Ry. Anda dapatkan pasti ini adalah Rmin-nya. Oke. Kemudian modulus penampang ya. Ini adalah Sx ya. Ix per D per 2 tinggal Anda masukkan. Oke. Jadi ini adalah modulus penampang untuk profil IWF atau profil H-beam ya. Jadi untuk profil yang lain tentu saja nilai-nilai ini berbeda ya. Oke. Tapi nanti kita akan berikan dalam soal, misalkan luas bentuk penampangnya tidak H-beam, misalkan bisa diganti dengan UNP bentuknya atau siku dan sebagainya. Nanti kita akan berikan rumus-rumusnya, jadi Anda tinggal memasukkan. Walaupun ini tinggal Anda memasukkan, tetapi ini sangat berpengaruh. Jadi Anda jika tidak teliti maka bisa terjadi kesalahan sampai akhir ya. Ya, tentu saja itu akan mengurangi nilai. Ya, jadi tetapi di sini kita tekankan bahwa walaupun Anda melakukan perhitungan yang salah mungkin, tetap silakan Anda lanjutkan sampai ke belakang. Ya, jadi konsep atau pola berpikir atau pola pengerjaan Anda ya itu juga akan dinilai ya dari awal sampai akhir. Jadi tidak hanya jawaban akhir saja, tetapi juga cara dan logika berpikir untuk menyelesaikan persoalan itu juga dinilai ya. Jadi silahkan Anda selesaikan sampai akhir ya, walaupun mungkin Anda tidak yakin terhadap nilai-nilai yang Anda hitung. Itu persoalan yang berbeda yang akan mengurangi nilai Anda, tetapi Anda masih bisa lanjut ya. Kemudian Anda hitung ini kebetulan ada SC ya, tidak perlu Anda hitung ya, nggak perlu. Kemudian modulus plastis ya, ada Zx, ini juga tidak perlu Anda hitung. Kemudian koefisien torsi Anda hitung J untuk torsi uniform, dan torsi warpingnya Anda hitung berdasarkan penampang IWF atau H-beam. Kemudian faktor panjang efektif K-nya asumsikan adalah 1,0 ya, 1,0. Kemudian itu tadi adalah yang pertama, jadi Anda menghitung properties daripada penampangnya. Kemudian yang kedua adalah Anda menghitung beban ultimate rencana ya. Karena ketika kita merencanakan, maka ada ketidakpastian di situ yang harus kita perhatikan dalam desain kita. Nah, karena kita menggunakan LRFD ya, di Load Resistant Vector Design, diadopsi juga dalam SNI kita, maka di sini kita kalikan dengan faktor-faktor ya yang diturunkan dengan ilmu probabilistik ya, statistik probabilistik ya. Nah, ini adalah kombinasi utama kita, yaitu U itu sama dengan, jadi ultimate itu sama dengan 1,2 dead load plus 1,6 live load ya. Ini adalah kita gunakan beban gravitasi saja. Jadi dead load kita kalikan faktor 1,2, live load karena lebih tidak pasti kita kalikan dengan faktor 1,6 ya. Maka Anda bisa hitung ini. Jadi aksial ultimate-nya Anda hitung sama dengan 1,2 PD plus 1,6 PL. Begitu juga dengan momennya, momen top atas maupun momen bottom. Kemudian Anda hitung ya, ada definisi M1 dan definisi M2. Kalau M1 itu nilai momen minimum, M2 itu nilai momen maksimum ya. Jadi kalau misalkan diagram momennya itu seragam begitu ya, maka yang di atas ini misalnya M1, yang ini adalah M2 begitu ya. Misalkan ini diagram momennya seragam. Oke. Kemudian faktor level kondisi batas, karena Anda menggunakan RFD, Anda alfanya otomatis 1,0 ya. Kemudian Anda hitung teko Euler ya. Anda masih ingat teko Euler di sini adalah sendi ya. Ini juga sendi, hanya sama dengan 1,0. Oke. Nah, ini Anda hitung, jadi ini K-nya sama dengan 1,0. Anda dapatkan P Euler ya, P1.
Kemudian Anda hitung koefisien untuk elemen yang tidak bergoyang, yaitu ada Cm. Tapi di sini Anda harus perhatikan apakah M1 bagi M2 ini tolong diperhatikan ya. Ini bernilai negatif atau bernilai positif ya. Jadi kalau bernilai positif itu jika kelengkungannya itu ganda ya. Bernilai negatif jika kelengkungannya itu tunggal ya. Jadi jika bentuk momennya beda ya, misalkan kelengkungan tunggal itu misalkan momennya bentuknya seperti tadi ya, sini ya. Ya, ini ada momen 1, ada momen 2. Kalau ganda ya misalkan bentuknya seperti ini. Jadi berubah tanda atas dan bawah. Misalkan ini momen 1, ini momen 2. Begitu ya. Nah, oke. Nah, di sini karena ini terkait dengan kelengkungan ya. Jadi kalau ini melengkungnya 2 kali ya. Bisa kolomnya bisa begini melengkungnya 1, 2. Kalau ini karena bidang momennya sama, melengkungnya 1 saja di sini ya, misalkan maksimumnya. Ya. Oke. Kemudian kuat aksial perlu elemen hasil analisis yang sudah memperhitungkan efek order 2. Ya, Anda hitung P required itu sama dengan P ultimate-nya. Kemudian Anda hitung faktor pengali B1 ya. B1 hitung Cm per 1 min alpha PR per P1, Anda dapatkan 1,236. Jadi di sini adalah faktor pembesaran momen ya. Jadi untuk mendekati analisis non-linear dari analisis linear, maka kita menggunakan faktor pembesaran momen, di mana faktor pembesaran momen itu nilainya lebih besar atau sama dengan 1,0. Sekali lagi, yang namanya faktor pembesaran momen ya nilainya lebih besar atau sama dengan 1,0. Ini kan lebih besar daripada 1,0. Dibesarkan nilai momennya ya, dibesarkan nilai momennya. Jadi pendekatan untuk mendekati analisis nonlinear. Kemudian karena struktur tidak bergoyang, maka B2-nya adalah 0. Oke, Anda tidak perlu menghitungnya. Kemudian Anda hitung MNT. T itu no translation ya. No translation, tidak ada translasi horizontal maksudnya. Maka Anda lihat ini sama dengan M2 ya, 120 kN. Kemudian MLT, momen lateral ya. Jadi lateral di sini ya. Kan nggak ada. Kita hanya meninjau beban gravitasi saja ke bawah kan. Ya. Nah, di sini Anda hitung ini sama dengan 0 ya. Maka di sini B1 kali MNT. Ya, oke. Anda dapatkan. Kemudian Anda mulai masuk, tadi adalah perbedaan antara analisis linear dan analisis non-linear itu hanya di sini ya. Hanya di sini perbedaannya. Ke belakang untuk desain itu sama saja ya. Karena di sini pendekatan non-linear hanya kita gunakan kita dekati dengan faktor pembesaran momen. Jika faktor pembesaran momennya sudah dapat ya, itu ya sudah, analisisnya sudah mendekati analisis non-linear ya. Analisis itu kan untuk mendapatkan gaya dalam. Kalau gaya dalam linear itu kan sudah diketahui nilainya kan, M1 dan M2. Nah, kalau analisis non-linear ya ini analisis linear, ini juga linear ya. Ini baru analisis non-linear. Oke. Nah, ini adalah analisis non-linearnya. Kemudian yang step berikutnya itu sama saja ya, dengan analisis kolom biasa maupun balok biasa. Nah, karena ini kita meninjau kolom ya, balok kolom, maka kita harus tinjau sebagai dua elemen. Itu ditinjau sebagai kolom dan ditinjau juga sebagai balok ya. Anda hitung dulu sayapnya ya, apakah dia langsing atau tidak langsing ya. Ini ada rumusnya, ini juga ada rumusnya ya. Oke, Anda bandingkan ya, apakah ini lebih besar daripada ini atau tidak gitu ya. Ternyata ini lebih kecil daripada ini, sehingga kita bisa katakan dia tidak langsing ya. Begitu juga dengan ini lebih kecil daripada ini, sehingga kita bisa katakan tidak langsing. Nah, karena penampang sayap dan penampang badannya itu tidak langsing, maka kita bisa klasifikasikan penampang kita itu
dan dihitung menggunakan rumus ISC E3 dan ISC E4. Bagaimana jika langsing? Maka Anda harus menggunakan ISC yang lain, yang berikutnya ya, yang sudah mempertimbangkan faktor penalti karena kelangsingan yang terjadi pada penampang ya. Oke. Kemudian tegangan kritis tekuk lentur ya. Tadi kan kita sudah analisis penampangnya bahwa dia tidak langsing, sehingga kita harus menggunakan ISC E3, rumus ISC E3 dan ISC E4 untuk menghitung kapasitas kolom. Oke. Nah, di sini hampir sama dengan yang kita sampaikan dalam perkuliahan terdahulu ya. Jadi Anda hitung ini V elastiknya berapa ya, ternyata bahwa ini lebih kecil daripada ini ya, ini juga lebih kecil daripada ini ya gitu ya. Maka Anda hitung menggunakan rumusan ini ya, Anda dapatkan FCR nya. Kemudian Anda hitung juga ISC E4 yang sudah melibatkan tekuk puntir ya. Jadi ada faktor J di sini, ada faktor JW di sini. Ya, ini adalah faktor yang memperhatikan efek puntir yang terjadi. Nah, Anda dengan cara yang sama Anda hitung juga FCR-nya, F kritisnya. Kemudian Anda hitung kuat nominal kolom ya. Tentu saja Anda tadi sudah menghitung kapasitas kolom berdasarkan ISC E3 dan kapasitas kolom berdasarkan ISC E4. Nah, Anda cari nilai minimumnya ya. Ya, keruntuhan terjadi pada nilai minimum ya pasti kan, apakah dia tertekuk lentur saja ataukah tertekuk puntir. Nah, di sini nilai minimumnya. Kemudian Anda kalikan dengan A gitu ya. Maka Anda dapatkan nilai kuat nominal kolom ya. Ini selesai di sini ya. Selesai perhitungan kolomnya. Kemudian Anda beranjak ke perhitungan elemen sebagai balok, karena dia menahan lentur juga. Lentur itu kan balok, jadi Anda hitung dia sebagai kapasitasnya sebagai balok juga. Oke. Nah, kapasitas balok maksimum itu tidak akan lebih besar daripada MP, momen plastisnya, ZX kali FC ya. Ini adalah nilai maksimum, tapi kita harus cek apakah benar kolom kita, elemen balok kolom kita itu benar-benar bisa mencapai MP atau tidak ya. Nah, di sini kita cek ya. Jadi cek klasifikasi penampang ya, kita cek flange-nya, kita cek rasio webnya ya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai-nilai yang ada dalam SNI atau SE 2010 ya. Di sini adalah nilai-nilainya. Maka Anda dapatkan bahwa bagian sayap itu kompak dan bagian badannya juga kompak. Oke. Nah, kemudian Anda cek terhadap lateral torsional buckling ya. Ya, di sini Anda cek LP-nya berapa. Oke, nilai LP-nya berapa? Karena kita punya LP ya. Kita punya LP, kita juga punya LR. Kita harus hitung ya. LP itu yang panjang balok kolom kita. Ya. Kalau kita punya kolom begini, ya ini LP-nya sini. Kalau ini tidak ada tahanan lateral. Kalau ada tahanan lateral, misalkan ini ada tahanan begini, maka ini adalah LB1, ini LB2, begitu ya. Oke. Nah, kita hitung LP. Kemudian kita hitung juga, ini sudah tahu LR-nya ya. Kita hitung LR ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung juga distribusi momennya ya. Tadi kita sudah tahu distribusi momennya seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Ini adalah momen 1, ini adalah momen 2. Kemudian Anda ditanya untuk menghitung distribusi momen sepanjang tinggi kolomnya. Ini adalah MB ya, setengah daripada ketinggian. Ini adalah MA ya, 1/4 daripada ketinggian. Ini adalah MC, 3/4 daripada ketinggian. Misalkan ini adalah tingginya L begitu ya, maka ini adalah 1/4 L ya. Ini adalah setengah L. Kemudian ini adalah 3/4 L. Oke, jadi terus kemudian M2 sama dengan M max ya, maksimumnya.
Oke, Anda hitung MA-nya dengan kesebangunan biasa, MP-nya, MC-nya, ya. Kemudian Anda hitung di sini faktor distribusi momennya. Dapatkan nilai 1,079. Kemudian Anda hitung momen nominal terhadap kondisi batas torsi lateral ya. Anda punya LP tadi sudah dihitung. Punya LB itu yang kolomnya ya. Panjang kolomnya itu 6 meter karena tadi ya kita hitung dimana NIM-nya 00 ya, XYZ-nya, sehingga ini bulat 6 meter. Ternyata LB itu, jadi kondisinya adalah LB itu begini ya, LP LR, sehingga ketika LB itu lebih besar daripada LP dan lebih kecil daripada LR, dia lebih besar daripada LP, maka balok kita tidak dapat mengembangkan kapasitas lentur maksimumnya ya. Ya, kalau LB itu lebih kecil dari LP, maka dia kapasitas momen itu sama dengan kapasitas momen plastisnya, kapasitas maksimumnya. Ketika dia lebih kecil daripada ini dan lebih ketika dia lebih besar daripada LP dan dia lebih kecil daripada LR, maka dia berada di antara nilai ini ya, minimum ini dan maksimum ini. Oke. Nah, Anda hitung menggunakan rumus ini. Oke, ini adalah rumus interpolasi sebenarnya antara MP dan MR ini ya. Oke. Nah, mungkin ini kita ubah karena R yang tadi adalah MR required ya, beda. Oke, Anda hitung di sini, kemudian kuat lentur baloknya Anda kalikan dengan faktor tahanan momennya sebesar 0,9, Anda dapatkan kuat lentur balok. Selesai. Ya, kemudian terakhir adalah Anda menggabungkan hasil analisis Anda, kapasitas kolom dan kapasitas baloknya. Kemudian Anda gabungkan dengan gaya dalam ultimate yang terjadi dari analisis nonlinear ya, yang kita dekati dengan faktor pembesaran momen tadi ya. Kita punya kapasitas kolom, kita punya kapasitas balok, kita juga punya gaya dalam ultimate berdasarkan analisis nonlinear dengan cara pembesaran momen. Oke, nah kemudian ini Anda hitung ya tadi ya, ini adalah MCX-nya, MRX-nya gitu ya, PR required-nya, P capacity-nya. Anda masukkan ke sini demand capacity ratio-nya. Dapatkan demand capacity ratio-nya 1,807. Kalau antara yang kita punya dengan yang dibutuhkan itu yang kita punya lebih kecil daripada yang dibutuhkan, pasti ya nggak kuat begitu ya. Jadi kalau dia lebih besar daripada 1, maka dia tidak kuat. Oke. Kalau dia lebih kecil daripada 1, maka dia kuat ya. Oke. Nah, definisi kuat tidak kuat ini kan berdasarkan teoritis ya. Jadi berdasarkan kaidah ilmiah, kaidah teknis yang diatur dalam peraturan, walaupun kenyataannya memang karena ini kan melibatkan banyak safety factor, walaupun kita katakan bahwa dia tidak kuat secara pedoman teknisnya, bisa jadi di lapangan dia masih kuat ya, karena adanya safety factor segala macam ya. Tadi kita termasuk ini ya, faktor tahanan, dan ada tadi kita kalikan dengan dalam rumusan LRFD itu seperti itu ya. Oke, demikian paparan terkait dengan soal ujian akhir semester yang disampaikan pada tahun lalu.